Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi nanti ini ya bisa dibuka data yang ini, data dan analisis Smart PLS. Nah, di data ini jadi ada beberapa tahapan analisis. Nah, untuk deskriptif ya, khusus ini untuk yang identitas responden ini nanti dilakukan menggunakan aplikasi SPSS ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan aplikasi SPSS. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi yang kita pertama lakukan analisis itu yang ini dulu ya, untuk yang identitas responden terlebih dahulu. Oke, caranya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Jadi SPSS terbaru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view yang ini ya, variable view. Kemudian kita copy ini ya. Nah, ini adalah kode untuk pertanyaan yang ini. Nah, ini kodenya. Copy, kemudian kita paste di sini di name. Selanjutnya adalah label. Nah, label kita masukkan ini. Seperti ini. Lalu kita rubah ya type-nya ini dari numeric kita rubah ke string karena ini bentuknya kata ya, bukan angka. Untuk bytes ini bebas ya, kita tulis saja 128 seperti ini. Oke. Nah, ini bisa di copy saja, copy, kemudian blok seperti ini, paste karena ini sama semua. Nah, setelah seperti ini lalu kita masuk ke data view, kemudian kita copy ini identitas respondennya, copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada perubahan yang saya lakukan terutama untuk ini ya, untuk hobi. Jadi hobi ini kan tadinya banyak sekali, jadi saya sedikit sederhanakan. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini lalu kita analisis deskriptif. Caranya klik analyze, kemudian pilih menu deskriptif statistik, lalu frequencies. Nah, kita masukkan semua ya ini. Nah, seperti ini kita blok, kita masukkan ke kolom variabel, kemudian kita langsung oke saja. Kalau misalkan ingin menambahkan chart, tinggal klik saja di sini chartnya apa, seperti itu. Nah, seperti ini lalu klik oke saja. Jadi seperti ini untuk analisis deskriptifnya. Di sini ada umur, pekerjaan, hobi, kemudian ini untuk pertanyaan filter ya, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal di copy saja seperti ini, copy, kemudian bisa dipaste di sini ya, di Excel. Nah, seperti ini, kemudian dilakukan interpretasi. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya deskriptifnya. Nah, yang ini yang sudah saya lakukan interpretasi. Nah, untuk yang ini yang atas, yang kuesioner ya, per kuesioner. Nah, ini nanti dilakukan menggunakan aplikasi Smart PLS. Oke, seperti itu ya untuk analisis deskriptif responden. Kemudian kita ke analisis SPSS-nya. Nah, untuk SPSS, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita rubah dulu data ini menjadi berformat CSV. Caranya seperti ini. Jadi kita copy ini ya, kita copy dari kode kuesioner yang ini. Nah, kode kuesioner dan datanya. Nah, seperti ini kita blok, copy. Dan nanti yang digunakan ini ya, data edit, data yang sudah diperbaiki. Copy, kemudian kita buat file baru. Klik kanan. Nah, value yang ini. Selanjutnya adalah kita hapus kuesionernya ya, karena kuesioner ini tidak digunakan. Delete. Lalu kita save file, save as. Nah, seperti ini. Untuk nama bebas, kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian save as type, kita pilih di sini CSV UTF-8 seperti ini, lalu klik save. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV-nya. Selanjutnya adalah kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan
Smart PLS versi 4. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, nama, tulis saya contoh, create, kemudian ini ya, klik import data file. Nah, kita masukkan CSV yang ini, CSV yang sudah tadi kita buat, open, lalu kita klik import. Nah, ini adalah tanda kalau datanya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini juga digunakan sebagai analisis deskriptif yang ini. Nah, ini nanti tinggal di copy saja seperti ini, copy to Excel, kemudian dipaste seperti ini. Nah, nanti tinggal dirapikan. Jadi ini kan tidak semua digunakan ya. Ya, seperti itu caranya. Nah, ini kita bisa back. Kemudian kita klik create model. Model type, kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis di sini contoh seperti itu. Save. Lalu kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS ya. Sesuai dengan variabelnya. Jadi seperti ini caranya, x1.1, kemudian tekan shift, lalu kita klik x1.11. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita tarik enter. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan dulu, nanti baru diberi nama. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberi namanya, ini kita copy. Nah, ini ya, kita double klik di lingkaran yang oranye ini, double klik seperti ini, lalu klik apply. Copy, double klik, apply. Nah, selanjutnya adalah kita susun model penelitiannya sesuai dengan hipotesis. Nah, untuk berubah posisi indikator bisa menggunakan menu ini ya. Indikator ini tinggal diklik saja arah panahnya, maka indikator ini akan berubah sesuai dengan arah panah yang dipilih. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ya menjadi garis, kita pilih menu connect. Seperti ini. Nah, ini lalu bisa kita save ya. Nah, ini save. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita menguji ini ya, kita menguji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm itu kita menguji outer model dan inner modelnya. Nah, ini outer model dan inner model ya, kayak gini. Caranya menggunakan PLS algorithm. Nah, di Smart PLS seperti ini caranya. Klik calculate, kemudian pilih menu ini ya, PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini bisa digeser ya angkanya ini supaya tidak tertutup. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di export image, lalu kita pilih clipboard,
Nah, nanti tinggal di paste saja di mana yang kita inginkan. Seperti itu untuk menyimpan gambarnya. Kemudian untuk mengesave hasil analisis ini ada dua cara, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau misalkan kita save di dalam aplikasi, caranya seperti ini, tinggal klik save saja. Kemudian kita file name kita bisa beri nama sesuai dengan tahapannya. Di sini adalah PLS algorithm. Nah, seperti ini. Create. Kemudian kalau kita misalkan ingin save di luar dari aplikasi Smart PLS, tinggal klik ini exo, lalu ini ya export. Nah, kita save di sini, tinggal diberi nama saja sesuai tahapannya. Nah, lalu kita klik save seperti itu. Nah, untuk hasil save-nya nanti seperti ini, bentuknya adalah exo ya. Nah, seperti ini sudah saya buatkan untuk save-nya per tahapan pengujian. Nah, seperti itu. Jadi untuk tahap uji yang lain cara mengesave-nya sama ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk interpretasinya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari loadingnya ini. Jadi loading faktor ya. Nah, kita lihat di sini di outer loading. Nah, jadi nilai ini harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Di sini kita bisa lihat seluruhnya sudah di atas 0,70 atau berwarna hijau ya. Maka ini dikatakan seluruh kuesionernya itu valid. Kemudian di sini ada nilai AVE. Nah, AVE ini kita menguji validitas dari variabel laten. Saya jelaskan dulu sebentar. Jadi yang kuning ini adalah konstruk ya. Yang kotak kuning ini konstruk. Nah, yang biru ini adalah variabel laten. Nah, yang AVE itu menguji validitas variabel laten. Nah, untuk melihatnya nilai AVE di sini ya, construct reliability and validity. Oke. Nah, ini AVE. Jadi nilai AVE ini harus di atas 0,5 baru dikatakan valid. Nah, kita lihat ya, seluruhnya sudah di atas 0,5, maka ini dapat dikatakan untuk variabel latennya itu seluruhnya valid. Kemudian untuk uji reliabilitas kita lihat dari nilai ini ya, kelompok alpha dan composite reliability yang ROC. Nah, yang ini. Jadi nilainya itu harus di atas 0,70. Nah, di sini dapat diketahui bahwa seluruhnya itu sudah di atas 0,70 ya, baik kelompok alpha maupun composite reliability-nya. Maka sampai tahap ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabelnya itu valid dan reliable. Nah, selanjutnya adalah pengujian discriminant validity. Nah, ini menggunakan metode HTMT, heteroid monotroid. Nah, kenapa menggunakan HTMT? Karena di sini kita menggunakan Smart PLS 4. Jadi di buku HAIR yang terbaru itu, jadi untuk Smart PLS kita menggunakan nilai HTMT ya. Jadi untuk cross loading dan vulnerable di Smart PLS 4 itu sudah tidak digunakan. Nilainya ada, cuma sudah tidak direkomendasikan. Jadi di PLS 4 itu yang direkomendasikan adalah nilai HTMT ini. Nah, untuk nilai HTMT kita peroleh dari sini, discriminant validity. Nah, ini kita gunakan yang ini ya, yang list. Nah, ini supaya lebih mudah. Nah, nilai ini harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, maka di sini tidak terjadi masalah pada pengujian ini ya, HTMT. Artinya seluruh variabel konstruk itu dapat membentuk variabel latennya sendiri. Nah, kemudian untuk inner model, jadi di sini ada perhitungan Goddess of Fit Index atau GOF. Jadi ini untuk menguji apakah modelnya itu layak atau tidak ya. Nah, kita bisa lihat untuk GOF ini dihitung secara manual ya. Nah, ini untuk hitungannya. Nanti di sini ada rumusnya ya. Nah, ini tinggal diikuti saja. Jadi di sini untuk GOF modelnya adalah 0,490. Nah, 0,490 ini dalam kategori tinggi ya. Jadi modelnya ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghasilkan nilai-nilai ini. Jadi ini bisa dikatakan layak ya model penelitian. Jadi model penelitian itu yang ini.
Nah, ini model penelitian ini layak untuk digunakan di pengujian selanjutnya. Nah, kemudian ada pengujian ini ya, collinearity assessment. Nah, ini menggunakan nilai VIF. Nah, VIF kita peroleh dari sini. Nah, ini kita gunakan yang inner model. Nah, bisa matrix atau list. Nah, saya biasa gunakan yang list karena ini lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Nah, di sini kita lihat untuk VIF ini nilainya harus di bawah 5 ya. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka di sini tidak terjadi masalah multi collinearitas. Selanjutnya ada coefficient of determination, R square atau R kuadrat. Nah, nilai R ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Maksudnya seperti ini. Contoh ini ya, untuk brand awareness. Jadi brand awareness ini dipengaruhi variabel X1 dan X2 sebesar 0,322. Nah, ini 0,322. Artinya adalah X1 dan X2 mempengaruhi variabel Z sebesar 32,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian. Dan untuk variabel Y nilainya 0,440 atau 44,0%. Jadi variabel X1, X2 dan Z itu berpengaruh sebesar 44,0% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Kemudian di sini ada predictive relevance, nanti kita lakukan ya. Kita ke sini dulu ke F square atau F kuadrat. Jadi F square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Jadi secara parsial ya. Jadi dari X1 ke Z, X2 ke Z, Z ke Y dan begitu seterusnya. Nah, kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini F square. Nah, kalau R kita dari sini ya. Nah, ini R, ini F. Kita gunakan yang list seperti biasa. Nah, contoh untuk X1 ke Y nilainya 0,102. Nah, ini X1 ke Y nilainya adalah 0,102. Nah, pengaruh X1 ke Y ini memiliki kategori yang kecil ya. Nah, seperti ini kategori yang kecil ya. Jadi sebenarnya untuk F ini tidak masalah karena ini hanya menunjukkan seberapa besar pengaruhnya ya, bukan seberapa signifikasinya. Jadi karena dalam suatu penelitian itu pasti setiap variabel ini Y maupun Z itu dipengaruhi oleh variabel di luar dari model penelitian yang banyak ya jumlahnya. Jadi tidak hanya X1 dan X2 saja, mungkin bisa ada 10 variabel yang mempengaruhi Z maupun Y. Nah, ini untuk kriteria kecil besarnya. Nanti di sini ya sudah saya lampirkan, tinggal dilihat saja seperti itu. Nah, kemudian adalah pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya klik calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Nah, kita gunakan nilai calculate, kemudian blend folding ya. Nah, ini blend folding, start calculation. Nah, ini jadi kita gunakan nilai yang ini, construct cross validated redundancy. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nilai dari Q square nya. Nah, Q square ini nanti dilihat untuk kriterianya juga ada di sini sudah saya lampirkan. Jadi fungsi dari Q square ini adalah memprediksi nilai dari R square. Jadi ketika penelitian ini dilakukan ulang, hasilnya apakah bisa mendekati ini atau bisa jadi ada perbedaan. Jadi kekuatan dari prediksi modelnya. Nah, kita lihat untuk Y nilainya adalah 0,274. Nah, ini memiliki relevansi prediktif yang sedang, artinya adalah ketika model penelitian ini digunakan ulang menggunakan closure yang sama dan model yang sama pada responden yang berbeda, maka hasilnya bisa terdapat perbedaan ya, karena memiliki prediksi dalam kategori yang sedang. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis. Nah, untuk hipotesis caranya seperti ini. Kita back dulu. Calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation.
Nah, ini adalah untuk hipotesisnya. Nah, untuk mengganti parameter ini ya, parameter nilainya ini supaya tidak 00 seperti ini. Jadi 00 ini merupakan nilai dari p-value. Nah, kita tinggal diganti di sini saja untuk tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan mau mengganti tampilannya. Nah, ini merupakan uji hipotesisnya. Jadi kita lihat nilai pot koefisien. Pot koefisien ini untuk pengaruh langsung. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, dilihat dari sini ya. Contoh untuk x1. X1 terhadap y memiliki pengaruh yang positif karena di sini tidak ada tanda minusnya. Nah, ini memiliki pengaruh yang positif signifikan karena p-nya ini, p-value-nya ini lebih kecil dari 0,5. Jadi x1 terhadap y itu memiliki pengaruh positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. Kemudian x1 ke z memiliki pengaruh positif ya, ini pengaruh positif dan signifikan, maka hipotesisnya juga diterima. Seperti itu untuk cara membacanya. Nah, kemudian untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi, kita lihat di sini ya, specific indirect effect. Nah, ini sama ya seperti tadi cara membacanya, yaitu original sample dulu, kemudian p-value-nya. Jadi di sini menguji apakah brand awareness ini memediasi pengaruh variabel x1 terhadap y. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi untuk z itu memediasi ya, memediasi secara positif signifikan antara pengaruh variabel x dan y. Nah, untuk x2 juga sama, jadi variabel z ini memediasi secara positif signifikan ya, signifikan pengaruh variabel x terhadap y. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.